Halo, ya selamat bertemu kembali bersama saya Alamsyah dari Sipol Elektronik. Di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang clock 555 dan program counter ini. Jadi dua unit ini sudah saya bahas di video sebelumnya untuk merakit atau mendesain 8-bit komputer dari dasar sekali, dari basic SAP 1 atau 2. Di sini akan saya lanjutkan dengan ini adalah sebagai register. Ini bisa untuk register A, register B, dan instruksi register. Jadi kitnya saya desain sama tiga-tiganya. Hanya perbedaan di masalah kontrolnya saja, nama pinnya sebetulnya sama. Jadi saya bikin 3 PCB untuk ini. Ini ada 2 lagi untuk register B dan instruksi register. Ini saya anggap ini sebagai register A ya. Jadi unitnya adalah seperti ini. Di sini 8 bit data. Kemudian ini program counter, dia kontrolnya ada counter output. Ini J, jam, dipakai untuk kalau dilompat ke alamat tertentu. Kemudian CE ini counter enable atau increment, jadi counternya naik. Kemudian ada MAR, RAM, instruksi register, dan ini instruksi decoder. Ini nanti control logic di sini unitnya. Ini yang akan saya kembangkan saya ada improvisasi karena saya pakai 8 bit. Jadi program counternya 8 bit. Kalau yang di videonya bin iter itu dia 4 bit ya. Jadi saya pakai 8 bit. Nanti juga di sini di instruksi register keluarnya dia 8 bit juga, bukan 4 bit tapi 8 bit. Kalau saya lihat di sini, nah ini antara register A, register B, ini kan dia sama, ininya 8 bit, juga ke arah bus 8 bit, kemudian ada yang ke arah ALU, ini juga ada, kemudian kontrolnya ada register A input, register A output. Kalau yang B ada register B input, register B output. Jadi sama, identik, hanya pelabelannya aja beda. Dia register B tapi kontrolnya input dan output. Ini input output juga. Kemudian yang di instruksi register juga sama. Jadi ada instruksi register input, instruksi register output. Jadi hanya 2 kontrol. Jadi 3 blok unit ini sama, identik. PCB-nya saya desain sama. Kemudian di sini juga dia bolak-balik. Kalau yang di SAP 1 dia yang dibalikan hanya 4 bit, tapi kalau saya ini sama bolak-balik seperti ini nanti. Jadi kesini 8 bit, kesini 8 bit, sama. Kemudian untuk yang output ini dia pakai 273, jadi kayak pakai D flip flop untuk latch data. Kemudian ada di teruskan di 7 segmen display 4 digit ya. Ini PCB-nya sedang saya cetak, jadi kemungkinan 2 mingguan lagi jadi. PCB output ini jadi 1, saya bikin jadi 1. Kemudian ALU sendiri, RAM juga. Kalau RAM ini kemungkinan saya di protoboard karena saya pakai RAM yang konfigurasinya beda, yaitu bukan dari 74 LS tapi dia dari Hitachi, dari 6264 misalnya. Kemudian MAR juga sudah saya bikin. Sebetulnya ini PCB nya sudah saya bikin.
tapi jadinya ya masih lama, belum proses solder dan segala macam. Jadi untuk itu saya checklist dulu yang sudah saya bikin. Oh sorry, ini di sini ada clock, nanti saya tambahkan dulu. Sini lupa saya clocknya. Jadi di sini ada unit clock sudah jadi, ini clocknya, clock. Kemudian program counter ini adalah ini, program counter dan register ini yang akan saya jelaskan kali ini. Jadi di sini akan saya marking saja yang sudah saya anggap selesai. Ini clock, program counter, register A, register B, dan instruksi register. Baiklah, akan saya jelaskan kali ini. Jadi ini saya pergunakan IC 74LS173. Aduh, mata saya sudah kurang jelas. Jadi ininya sama, untuk 3 state buffernya ini pakai 74LS245. Kemudian ini 74LS173 dua IC karena ini 4 bit. Dia juga sama, ini ada ini adalah clocknya, kabel yang ini clocknya saya langsung solder dari belakang. Nah itu, ini clock, ini ada beberapa jumper. Ini clocknya yang warna pink. Kemudian ini ada clear itu sebentar. Saya cek dulu, lupa saya ininya, pinnya. Ini clear yang sebelah sini, kemudian clocknya di sini di bawah ya. Ini clock dari sini, ini jalurnya sih sama, ke sini juga larinya clocknya. Kemudian ada di sini, untuk di sini ada sebetulnya nanti untuk out. Jadi register A dia dikirim ke bus data di sini. Jadi ini bus datanya sama seperti ini, saya pergunakan header yang 10 pin. Jadi nanti bus ini akan terhubung dengan bus yang ini juga. Jadi ada pin register A out. Ini kabelnya nggak saya pakai karena busnya belum saya konekkan. Nanti kalau sudah connect ke bus baru saya pergunakan. Jadi ada clear, ada register A input. Ini register A input. Posisi sekarang ini register A input. Kalau kita clearkan, nah ini kalau kita clearkan seperti ini, jadi clearnya di posisi high, di posisi aktif high, jadi harus di groundkan untuk supaya tidak clear. Ini untuk dia load dari bus ke register ya. Jadi ini karena ini clocknya nyala terus. Kalau saya pakai manual, misalnya ini kan karena di busnya tinggi semua makanya dia high. Kalau saya contoh ini pin ke data ke 0, 1, 2, 3,
0 1 2 3 ke 4, kemudian saya kasih clock. Nah, jadi yang ada di bus akan diteruskan ke register atau di copy ya. Jadi ini kan jadinya 0, yang posisi di 4 0 karena ini saya groundkan. Tapi kalau saya cabut juga ini tetap tersimpan sebelum ada clock dari sumber clock, karena ini posisinya manual, jadi masih posisi yang sama. Kalau saya simulasikan ini D yang ke-7 saya nolkan, kemudian saya kasih clock. Nah itu yang ke-6 ya, D yang ke-6 saya groundkan, maka dia akan mengcopy yang ada di database masuk ke register. Kemudian kalau saya kasih clock lagi, karena masih tetap D6 nya 0, maka masih tetap sama. Tapi kalau saya cabut juga tetap sama ya, sebelum ketemu dengan clock lagi. Kalau ketemu dengan clock lagi, nah, maka akan tinggi semua, karena di sini datanya karena posisi tidak digroundkan, dia akan dibaca sebagai 1, sebagai FF gitu. Saya coba lagi, kalau misalnya saya groundkan yang ini 5, ini yang kelima saya kasih clock. Nah itu, jadi register adalah, jadi dia hanya seolah-olah seperti 1 byte memori ya. Jadi begitu ada clock, dia yang ada di bus di copy ke dalam register. Jadi prinsipnya seperti itu. Prinsipnya hanya mengunci atau menyimpan 1 byte data yang ada di bus ke dalam register. Prinsipnya seperti itu. Jadi register A, register B, kemudian instruksi register sama. Ini hanya menyimpan 1 byte data yang ada di bus ke dalam register. Misalnya register A atau register B, register X, register Y, dan instruksi register ini karena sama, jadi prinsipnya ya sama seperti itu. Karena saya pergunakan 8 bit ya, baik register A, B ataupun instruksi register, jadi prinsipnya sama. Kalau saya teruskan lagi ya, ini dia mengcopy karena kondisinya FF ya, akhirnya seperti itu. Itu beda dengan yang ini, beda dengan program counter, karena dia menyimpan register dari bus ke dalam, tetapi dia ada fungsi counternya. Itu bedanya dengan program counter. Jadi untuk menyimpan 8 bitnya sih sama, hanya dia difungsikan si data itu untuk dasar counter untuk mengcounter dari sebelumnya ke berikutnya. Jadi kalau misalnya inputnya 8, nanti dia counternya akan naik ke 9. Kalau misalnya input busnya 12 ya, dia naik ke 13. Jadi seperti itu bedanya program counter dan register ini. Dari sisi kemampuan hanya seperti itu ya. Itu dulu dari saya. Nanti setelah ini akan saya solder juga untuk register B dan instruksi register, kemudian saya gabungkan di satu panel ya. Nanti akan seperti ini. Jadi ada 8 bus, dan ada 8 bit bus data, ada clock, ada memori. Ini sementara masih belum jadi paling nanti saya instruksi register B, register A, dan program counter nanti akan saya bikin satu panel. Ini halo masih belum jadi ya. Ini komponennya agak banyak, jadi banyak jumperannya. Kemudian 7 segmen ini saya pergunakan untuk decoder ke 7 segmennya dengan Arduino
Atmega 8 ya. Jadi ada 74LS273, kemudian digabung dengan driver segmennya Arduino Atmega 8 sudah cukup ya. Jadi di sini 273-nya hanya untuk melatch di sini, menyimpan 8 bit atau 1 byte, kemudian langsung di display ke sini. Jadi ini seperti register fungsinya, menyimpan 1 byte data dari bus ke dalam sini dan langsung di display ke sini. Ya, itu dulu video kali ini. Untuk sementara nanti akan dilanjut lagi. Terima kasih.